Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ayah bunda hari ini? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan bersama Ananda tercinta. Saya, Dr. Pungki Setiawati, bersama Dr. Rudi Zaki, spesialis anak MKes, kali ini akan membahas masalah diare. Apakah diare itu bunda? Mari kita tanyakan ke Dr. Rudi. Dok, apa sih yang dimaksud dengan diare itu, dok? Definisi tentang diare. Diare itu adalah buang air besar yang frekuensinya lebih dari biasanya. Dan buang air besar dengan konsistensi yang lebih cair dibandingkan dengan biasanya. Biasanya ibu-ibu akan nanya, sebenarnya berapa kali sih buang air besar yang normal untuk anaknya? Nah, buang air besar itu tergantung usianya. Untuk usia bayi baru lahir sampai dengan usia 2 bulan, buang air besar bisa jadi lebih sering dibandingkan dengan anak-anak dengan usia yang lebih tua. BAB bisa sampai 10 kali sehari, cair, berbusa, dan kemudian berbau asam. Kenapa seperti itu? Karena pada bayi baru lahir sampai usia 2 bulan, ada refleks yang namanya refleks gastrokolika yang saat itu masih sangat kuat. Refleks gastrokolika itu sendiri adalah suatu refleks tubuh yang meningkatkan aktivitas dari saluran cerna sang bayi. Ketika dia mendapatkan intake makanan atau minuman, maka setelah itu biasanya bayi atau anak akan buang air besar. Ini yang disebut dengan refleks gastrokolika. Selama berat badan bayi kenaikannya dalam batas normal dan anak tampak sehat, hal itu wajar saja atau masih normal, belum perlu dikhawatirkan oleh ibu-ibu. Nah, kemudian untuk usia 2 bulan sampai sekitar 3 tahun, memang BAB mulai jarang. Bisa jadi 5-7 hari sekali bayi ini baru buang air besar. Hal ini dikarenakan karena yang pertama, fungsi dari saluran pencernaannya sudah mulai membaik. Ya. Terus kemudian refleks gastrokolika yang awalnya sangat kuat, ini sudah mulai mengendur pada bayi-bayi usia 2 tahun sampai 3 tahun ini. Kemudian yang ketiga, enzim laktase yang awalnya sangat dominan menjadikan buang air besarnya cair, sering, dan berbau asam, ini sudah mulai sempurna. Jadi enzim laktase ini sudah mulai berperan seperti anak-anak atau orang dewasa. Kemudian yang keempat berikutnya adalah fermentase laktosa itu akan berkurang karena enzim laktase tadi sudah mulai adekuat atau cukup. Selama kenaikan berat badannya itu masih sesuai dengan standar yang ada di buku KIA itu, terus kemudian anak tampak sehat, maka tidak perlu dikhawatirkan oleh ibu-ibu sekalian. Kemudian untuk usia 2 bulan sampai dengan 3 tahun, ini frekuensi BAB-nya sudah mulai berkurang. Bahkan ada yang sampai 7 hari tidak buang air besar. Hari ini dikarenakan karena yang pertama, refleks gastrokolikanya sudah mulai mengendur. Kemudian enzim laktase sudah mulai adekuat sehingga pencernaan bayi jauh lebih bagus dan fermentasi dari saluran cerna juga berkurang. Hal ini akan nampak sekali bahwa fungsi dari pencernaan bayi ini sudah cenderung membaik. Faktor-faktor perbaikan saluran cerna di atas sayangnya tidak didukung oleh koordinasi dari otot anus yang belum sempurna, sehingga hal inilah yang menyebabkan buang air besar anak usia 2 bulan sampai sekitar 3 tahun itu jarang. Selama BAB-nya tidak keras seperti kotoran kambing ya, BAB-nya masih bagus, lunak, maka hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh ibu-ibu sekalian. Untuk usia 3 tahun ke atas, buang air besar bayi biasanya buang air besar bayi atau anak biasanya sudah sama dengan frekuensi BAB dari orang dewasa, yaitu 1 kali sehari. Pada intinya gini,
lebih memudahkannya buang air besar itu jika sehari buang air besar itu masih dianggap normal ketika dia BAB sampai dengan 3 kali sehari. Atau dia BAB 3 hari 1 kali itu masih dianggap wajar asal konsistensinya tidak cair atau sangat keras. Jika sudah ditemukan konsistensi yang cair atau sangat keras, sebaiknya periksa ke dokter. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya adalah kira-kira penyebabnya apa ya dok diare itu? Apa mungkin karena tidak cocok susu atau mungkin karena penyebab yang lain? Baiklah, penyebab dari diare itu sebenarnya banyak sekali ya. Diare itu pengelompokannya banyak. Cuman yang sering kita dapatkan akhir-akhir ini adalah diare yang disebabkan karena infeksi. Ada juga alergi yang bisa menyebabkan diare juga. Cuman nanti untuk yang alergi kita bahas tersendiri ya, Dokter Pungki. Jadi kita akan fokus ke penyebab-penyebab infeksi. Yang paling sering itu kalau pada anak-anak, terutama di bawah 1 tahun ya, 1 tahun sampai 2 tahun yang sering, itu adalah infeksi virus. Ya. Infeksi virus itu menduduki 60-70% dari seluruh infeksi yang menyebabkan diare, terutama rotavirus. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini sekitar 10-20% dari infeksi pada anak yang menyebabkan terjadinya diare. Terus kemudian yang berikutnya adalah parasit. Parasit juga ditemukan sebagai salah satu penyebab diare pada anak tersebut. Diare yang disebabkan karena virus, biasanya kita temukan bahwa diarenya sangat sering sekali, ya, sehari bisa sampai 15-20 kali buang air besarnya. Nah, diare ini yang sering kali menyebabkan dehidrasi pada anak. Ya. Biasanya demamnya akan muncul setelah anak itu masuk pada kondisi dehidrasi. Nah, bisa disertai dengan muntah, terus kemudian si anak ini cepat sekali lemas. Ya. Terus kemudian diare yang disebabkan karena bakteri ini seringkali yang kita temukan adalah disentri. Disentri itu gejalanya beberapa kita temukan ada diare yang disertai dengan lendir dan ada darahnya. Dan ini biasanya disertai juga dengan demam. Nah, terus diare ini tidak sesering seperti diare virus, cuman biasanya pasien akan mengeluh perutnya lumayan nyeri atau tenesmus, mecen kalau istilahnya orang Jawa. Terus kemudian diare yang parasit juga sering kita temukan adalah diare yang disebabkan oleh amuba. Ini biasanya diarenya baunya bau busuk seperti telur busuk ya. Frekuensinya juga tidak sesering virus dan juga biasanya tidak sering terjadi dehidrasi seperti diare yang terjadi pada virus. Jadi bapak-bapak atau bunda nanti kalau seumpamanya ditanyai sama dokternya, kenapa sih dokternya kok ngurusnya sampai itu diarenya itu berapa kali sehari, terus kemudian baunya seperti apa bu? Baunya busuk atau enggak? Itu karena dokternya akan nyari kira-kira ini penyebabnya apa. Terus ada darah atau enggak? Itu juga untuk memastikan kira-kira penyebabnya ke arah mana. Karena beda penyebab, beda terapi. Itu yang perlu diketahui tentang diare pada anak-anak. Nah, sekarang gimana dok? Kalau anak sudah bolak-balik buang air besar, kemudian apa yang harus dilakukan para ayah bunda ini di rumah supaya anak itu nanti tidak jatuh dalam kondisi dehidrasi? Ketika Ananda mengalami diare di rumah, kita bisa memberikan semua cairan yang ada di rumah boleh dikasihkan. Jadi tidak ada cairan khusus. Cuman ketika kita punya oralit, sebaiknya kita berikan oralit. Nah, ketika semakin sering diare yang dialami, tapi mungkin belum masuk dalam kondisi dehidrasi atau kurang cairan, artinya anaknya masih ceria, biasa, terus kemudian buang air kecilnya masih banyak, mungkin bisa mulai diberikan oralit. Ya. Diberikan oralit, terus kemudian susu formula tetap dikasihkan. Susu formula yang biasanya diminum dia, boleh tetap dikasihkan. Jangan dipuasakan. Ya. Nah, berapa yang diperlukan untuk pemberian cairan ini? Jadi ketika anak kita sudah mulai diare tapi belum nampak tanda dehidrasi, boleh dikasihkan 5-10 cc per kilogram berat badannya setiap kali dia buang air besar. Contoh begini, anak kita usianya 10 kilo. Terus kemudian dia ini sedang diare nih ya, tapi belum ada tanda-tanda dehidrasi ke sana. Kencingnya masih banyak, terus kemudian dia masih bisa minum, tidak ada muntah, terus anaknya
masih ceria saja, walaupun BAB-nya agak sering, boleh dikasih ketika dia buang air besar, diare, cair, dikasih sekitar 5 kali 10 kg berat badannya dia. Jadi sekitar 50 cc sampai 100 cc setiap kali si anak ini buang air besar. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Dok. Kapan ini para ayah bunda ini harus waspada dan harus segera bawa putranya untuk ke dokter ataupun ke rumah sakit? Nah, untuk waktunya kapan harus kita periksakan, baik itu ke dokter atau kalau perlu langsung ke IGD, itu kita harus tahu tanda-tanda anak ini sudah mulai dehidrasi atau belum. Yang pertama biasanya, kalau kita lihat matanya, akan kelihatan bahwa matanya tampak cowong atau cekung. Ya, itu salah satu tanda kalau si anak ini sudah mulai mengalami dehidrasi. Kalau menangis, dia menangis tapi air matanya nggak keluar. Ya, itu juga salah satu tanda anak ini sudah mengalami dehidrasi. Buang air kecilnya juga berkurang, sangat berkurang. Biasanya, umpamanya si ibu bilang, biasanya ini buang air kecilnya 4 jam, 5 jam sekali buang air kecil, Dok. Tapi ini kok belum buang air kecil sampai 8 jam lebih. Nah, itu sudah masuk ke dalam dehidrasi, harus hati-hati. Terus kemudian kalau kita lihat kulitnya, kekenyalan kulit, kalau dokter biasanya periksa di perut, ya, ini kekenyalan kulitnya itu sudah berkurang, elastisitasnya berkurang. Ini tanda juga anaknya itu sudah masuk dalam kategori dehidrasi. Kemudian kalau dilihat bibirnya akan kelihatan kering. Gitu. Dan kalau dehidrasi ini berlanjut, biasanya anaknya akan mengalami demam. Kalau ini yang disebabkan karena virus ya, demamnya bukan karena infeksinya saja, tapi karena sudah mulai dehidrasi. Terus kemudian si anak ini bisa sangat tampak kehausan, bolak-balik minta minum. Ya. Nah, ketika dia ada gejala muntah, mungkin begitu diminumi langsung dimuntahkan, diminumi dimuntahkan. Itu salah satu tanda dia mengalami dehidrasi. Mungkin ke arahnya sudah ke arah dehidrasi sedang ketika dia sudah kehausan. Ketika masuk ke dalam dehidrasi berat, sang anak biasanya sudah tidak kencing sama sekali, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran bagi si anak ini. Bisa juga terjadi kejang karena sudah terjadi gangguan elektrolit pada pasien atau anak yang mengalami diare yang sangat hebat. Baik, Dok. Sekarang begini, Dok. Kalau kondisi tertentu, kadang kan orang tua tidak bisa memberikan ASI. Mungkin ada orang tuanya yang ada penyakit tertentu. Nah, si anak ini mendapatkan sufor atau susu formula. Nah, kalau ketika anak ini kondisinya diare, apakah perlu ganti susu ya, Dok? Kemudian, apakah juga susunya yang baru nanti harus diencerkan, Dok? Bagaimana ini, Dok? Mohon dijelaskan. Nah, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh ibu-ibu. Begitu anaknya diare, Dok, perlu ganti susu enggak, Dok? Kapan kita harus ganti susu? Boleh nggak susunya itu diencerin? Karena kata mbahnya dulu itu kalau diare susunya harus diencerin. Jadi yang pertama ini tentang susu yang diencerin ya. Susu itu sudah diproduksi dengan secara cermat, ya, sudah disesuaikan osmolaritasnya dengan osmolaritas tubuh kita. Jadi sebaiknya kita tidak mencoba untuk mengencerkan atau mengentalkan susu formula. Jadi ketika si anak itu memang masih awal-awal diare, tadi saya sebutkan bahwa tetap boleh mengkonsumsi susu formulanya yang biasa dia konsumsi. Tapi jangan diencerin atau dikentalkan. Kenapa? Ada beberapa efeknya. Kalau diencerin, biasanya akan menyebabkan BAB-nya tambah encer. Kalau dikentalkan, memang kalorinya mungkin akan naik. Tapi pada anak-anak yang sehat, kalau susunya dikentalkan, maka bisa terjadi konstipasi. Ya. Sebaiknya untuk susu yang biasa dikonsumsi ketika anak diare tetap seperti biasanya, tidak diencerkan dan juga tidak dikentalkan. Nah, perlu tidak ganti susu free laktosa? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita mungkin perlu mengganti susunya menjadi susu yang free laktosa atau dulu ada low laktosa ya. Nah, itu ketika terjadi diare dengan dehidrasi berat yang pertama. Terus yang kedua, ketika si anak ini ketika diberikan minum susu yang susunya sudah biasa dia konsumsi, ternyata tambah sering diarenya. Ini menandakan kemungkinan sudah ada kerusakan di mukosa yang menyebabkan laktasenya dia berkurang. Sehingga
diarenya tambah sering. Terus yang ketiga, ini tadi intoleransi laktosa. Sudah terjadi gejala-gejala intoleransi laktosa. Ada ilmu baru ayah bunda ini intoleransi laktosa. Nah, gejalanya apa ya dok intoleransi laktosa itu? Intoleransi laktosa tadi yang saya sebutkan, itu ketika dia sedang diare, dia bisa terjadi gejala intoleransi laktosa. Kenapa? Karena tadi itu mukosanya sudah rusak. Ketika dia terjadi diare, terjadi kerusakan mukosa usus, itu yang menyebabkan laktase, enzim laktasenya berkurang, sehingga terjadi gejala-gejala intoleransi laktosa. Apa itu gejalanya? Gejalanya adalah yang pertama diare, diarenya itu profus atau sering. Kemudian si anak ini sering kali flatus, ya sering kentut. Terus ketiga, BAB-nya itu baunya bau asam ya, bau asam. Terus kembung si anak ini tadi. Kemudian pada sekitar anusnya itu terjadi iritasi. Ini sering kali dikeluhkan oleh ibu-ibu yang anaknya terjadi diare yang nggak sembuh-sembuh. Ini kalau sudah ada gejala-gejala seperti tadi, kemudian ada nyeri perut juga, maka kita harus curiga jangan-jangan si anak ini sudah masuk dalam kondisi intoleransi laktosa. Nah, intoleransi laktosa sendiri prosesnya mirip seperti yang saya jelaskan ketika BAB untuk anak yang usia 0-2 bulan tadi. Prosesnya adalah terjadi kerusakan mukosa, kemudian enzim laktasenya berkurang, akhirnya pencernaan laktosanya itu terganggu, sehingga fermentasinya laktosa naik. Fermentasi naik menyebabkan kembung, diarenya cenderung cair, nggak sembuh-sembuh. Terus anaknya tadi itu sering flatus atau sering kentut. BAB-nya baunya asam. Terus kemudian BAB yang asam ini tadi bisa mengiritasi kulit di sekitar anus. Begitu gejala-gejala dari intoleransi laktosa. Nah, ketika anak sudah mengalami intoleransi laktosa ini, kemudian kita berikan susu free laktosa, kita berikan biasanya sampai sekitar 1 minggu. Hal ini dikarenakan sekitar 1 minggu itu nanti si anak ini tadi mukosa ususnya sudah akan mulai membaik, dan ketika laktasenya sudah mulai cukup, maka diare ini akan berkurang dan tidak diperlukan lagi susu free laktosa. Jadi yang perlu diingat juga, susu free laktosa ini tidak boleh diberikan terus-menerus. Jadi ketika anak sudah sehat juga harus sudah dikembalikan lagi ke ASI atau susu free laktosa tadi. Ya. Ayah bunda, menarik sekali ya pembahasan tentang diare ini. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, kemudian kapan harus dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, kemudian tanda-tanda dehidrasi itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita tanya lagi ke Dokter Rudi. Bagaimana prinsip pengobatan ini ya ayah bunda? Jadi biar kita nanti tidak sampai terlambat membawa anak kita ke pelayanan kesehatan. Terus kemudian dok, ini kan kita lagi gencar ya dok yang namanya vaksinasi. Adakah vaksinasi diare ini untuk anak? Prinsip pengobatan pasien-pasien diare itu kita kenal dengan namanya lintas diare. Lintas diare itu ada beberapa hal yang biasanya dikerjakan untuk anak-anak dengan diare tersebut. Yang pertama, yang paling penting adalah cairan. Jadi cairan ini digunakan untuk rehidrasi, juga untuk mencegah terjadinya dehidrasi, dan juga untuk kebutuhan harian dia, itu harus tercapai. Ya, cairan ini tergantung dari kondisinya. Ketika dia itu belum ada dehidrasi atau dehidrasi ringan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa memakai Oralit 5-10 cc per kilogram berat badannya. Nah, ini nanti diberikan setiap kali buang air besar atau setiap kali diare pada anak tersebut. Nah, kemudian ada juga diare yang masuk dalam kondisi diare dehidrasi sedang, diare dalam dehidrasi berat. Ini nanti akan diperhitungkan cairannya oleh dokter yang menangani si anak tersebut. Jadi bisa jadi diare itu ketika dibawa ke IGD cukup dirawat 1 hari, kemudian bisa dipulangkan. Bisa juga
ketika dia memang butuh cairan infus, akan dilakukan pemberian cairan intravena atau cairan infus sampai anak tadi terrehidrasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah pemberian zinc. Pemberian zinc ini ada yang tablet, ada yang sirup. Nanti biasanya disesuaikan oleh umur sang pasien. Ketika dia usianya kurang dari 6 bulan, biasanya diberikan 10 mg per hari, ya. Tapi ketika usianya sudah lebih dari 6 bulan, diberikan 20 mg per harinya. Zinc diberikan selama 10 sampai 14 hari, sesuai dengan rekomendasi dari IDAI. Kenapa diberikan sekian lama? Karena untuk membantu perbaikan mukosa usus tadi. Yang diperlukan waktu, saya tadi sudah sebutkan ya, sekitar 10-an hari, mukosa usus itu nanti akan kembali normal, sehingga tadi enzim laktasenya yang awalnya tidak adekuat, jadi adekuat lagi. Terus kemudian berikutnya adalah pemberian nutrisi atau makanan yang cukup, ya. Jadi jangan dipuasakan ketika anak sedang diare. Kita tahu mungkin diare itu seringkali tidak hanya diare saja, tapi disertai dengan mual sama muntah. Sehingga kita kadang takut ketika si anak ini nanti muntah, nanti kasih minum jangan-jangan muntah, ya. Muntah bukan kontraindikasi untuk pemberian oralit, ya. Tapi kalau makan, memang kalau nanti terlalu banyak itu bisa menyebabkan muntah. Diberikan saja sedikit-sedikit tapi sering, sehari bisa 6 kali, ya. Porsinya porsi kecil aja. Terus kemudian tadi itu jangan dipuasakan, berikan makanan sedikit demi sedikit, 6 kali sehari paling enggak. Terus kemudian berikan makanan yang rendah serat, ya, rendah serat. Buah-buahan diberikan boleh, terutama pisang. Kenapa pisang? Karena kita pengen anak yang tadi itu ada diarenya itu dengan diberikan pisang, paling enggak kadar kaliumnya bisa tertolong dengan pemberian pisang ini. Berikutnya adalah pemberian antibiotik secara selektif. Kenapa dalam lintas diare ini disebutkan pemberian antibiotiknya secara selektif? Karena tadi yang kita sebutkan bahwa tidak semua diare itu disebabkan oleh infeksi bakteri, ya. Malah kebanyakan disebabkan karena infeksi virus, ya. Pasien-pasien diare yang perlu pemberian antibiotik biasanya adalah mereka-mereka yang diarenya disertai dengan lendir darah yang disebabkan oleh bakteri, seperti pada kasus-kasus disentri. Itu memang diperlukan antibiotik. Atau mereka yang diare yang disebabkan oleh amuba, itu juga perlu pemberian obat antibiotik, tapi secara selektif. Nah, dokter akan mempertimbangkan diarenya ini ke arah mana, dan akan disesuaikan terapinya dengan penyebabnya. Terus kemudian berikutnya adalah perlu diketahui oleh keluarga bahwa nanti ketika anak yang sudah mendapatkan terapi di IGD atau di dokter, yang sudah dapat rehidrasi 1 hari atau one day care, kok kemudian sudah boleh pulang, ketika anaknya nanti di rumah didapatkan masih ada demam naik turun, kemudian juga didapatkan adanya diare yang tidak sembuh-sembuh, terus kemudian didapatkan adanya dehidrasi, tanda-tanda dehidrasi, maka sebaiknya segera anak ini dibawa kembali ke tempat pengobatan, baik itu dokter atau ke IGD. Apalagi kalau didapatkan juga ada diarenya yang disertai dengan darah, ya. Ya, mungkin nanti bisa diakses ulang atau dilakukan pemeriksaan ulang, dan kalau memang jatuh ke kondisi dehidrasi akan diberikan rehidrasi lagi oleh pusat dari penanganan diare atau ke rumah sakit atau ke dokter setempat. Selain itu, pada pasien yang tadi dipulangkan dengan one day care tadi, jika di rumah didapatkan gejala makan atau minum yang hanya sedikit, terus kemudian juga sangat haus, anaknya kehausan lagi yang menandakan dia dehidrasi lagi, itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Terus kemudian yang berikutnya adalah pencegahan. Ini pencegahan ini yang sangat penting. Jadi dalam lintas diare ini perlu dipahami bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan. Selain gejala-gejala tadi, pada pasien yang sudah dirawat one day care, jika dipulangkan kok kemudian ditemukan lagi gejala seperti anak tampak kehausan, terus kemudian intake-nya atau makan dan minumnya sangat sedikit, maka segera bawa ke rumah sakit juga untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah,
Berikutnya yang paling penting juga itu adalah pencegahan. Pencegahan ini dimaksudkan supaya anak ayah sama bunda tidak jatuh dalam kondisi terkena diare. Yang pertama yang paling penting adalah berikan selalu ASI. Jadi ASI ini jadi prioritas untuk diberikan kepada bayi baru lahir, terutama ASI eksklusif ya. Ini punya tujuan untuk memperkuat imunitas saluran cerna yang pada akhirnya akan mencegah terjadinya diare pada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kebersihan perorangan, yaitu terutama cuci tangan. Ayah, bunda di rumah ketika menyiapkan makanan, ketika menyiapkan susu, mungkin ya yang kalau pakai susu formula, itu harus selalu diingat bahwa kebersihan tangan, selalu cuci tangan itu sangat diperlukan untuk menghindarkan Ananda dari penyakit diare. Terus kemudian yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan komunitas ayah dan bunda tinggal. Jadi terutama difokuskan pada buang air besar pada komunitas tersebut harus selalu di jamban. Memang ada beberapa daerah di Indonesia ini yang masih perlu sosialisasi lagi terkait BAB di jamban ini. Kemudian berikutnya adalah imunisasi campak. Karena campak ini salah satu gejala yang terjadi juga menyerang ke saluran pencernaan yang juga bisa mengakibatkan terjadinya diare. Terus pemberian makanan penyapian secara benar. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda nanti ketika anaknya sudah mulai MPASI, berikan makanan sesuai dengan tahapan makanan sesuai usianya ya. Jangan buru-buru atau juga jangan terlambat karena ini terkait dengan fungsi ususnya nanti supaya tidak terjadi gangguan di saluran pencernaannya. Terus kemudian yang paling penting juga, dan ini tidak bisa hanya ayah bunda yang lakukan, pemerintah juga atau mungkin lingkungan sekitar juga adalah penyediaan air bersih. Ya, karena kita tahu bahwa makanan minuman kita tidak bisa terlepas dari air bersih. Ketika airnya kotor, maka pasti gejala diare atau penyakit diare akan menyerang lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah selalu memasak makanan. Ini ditujukan untuk menghindarkan kita, anak-anak kita dari kuman-kuman yang berpotensi menyebabkan terjadinya diare. Terus tadi ada pertanyaan, vaksinnya ada enggak kira-kira untuk pencegahan diare ini? Yang selama ini sudah masuk dalam kalender vaksinasi IDAI adalah pemberian vaksin untuk virus, terutama rotavirus. Rotavirus ini memang sering sekali kena atau menyerang anak-anak, terutama bayi. Sehingga difokuskan pemberian rotavirus ini pada bayi-bayi. Ada dua jenis vaksin yang diberikan, satu adalah monovalen, yang kedua adalah pentavalen. Pemberian monovalen ini biasanya diberikan pada anak usia 6 minggu untuk pemberian yang pertama, dan pemberian kedua itu diberikan interval 4 minggu setelah itu, atau 1 bulan setelah pemberian yang pertama. Nah, ini disarankan untuk selesai paling tidak saat anak usia 32 minggu. Sedangkan jenis yang kedua, yaitu yang jenis pentavalen, ini diberikan secara bertahap sampai 3 kali ya. Yang pertama itu disarankan juga antara usia 6 minggu sampai 12 minggu. Habis itu jarak antara vaksin yang pertama dengan vaksin yang kedua adalah interval 4 sampai dengan 10 minggu. Kemudian harus selesai pemberian pentavalen ini saat anak usia 32 minggu atau usia 8 bulan ya. Saya kira itu untuk diare, Dokter Pungki. Dari saya cukup sekian, silakan. Terima kasih Dokter Rudi atas uraiannya yang sangat menarik. Ayah Bunda, apabila ada pertanyaan silahkan menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Nantikan materi menarik lainnya lagi di channel kami, PD Talk. Assalamualaikum.